Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan iman kita adalah kepada Allah yang Maha Esa, untuk percaya bahwa Allah adalah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Sang Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah misteri iman Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus. Saat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, kita mendengar suara Allah Bapa yang menyaksikan Roh Kudus yang tercurah dan menetapkan Yesus sebagai Sang Putra. Inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia. Hal yang sama diulangi dalam peristiwa transfigurasi. Kemuliaan Kristus menjadi saat proklamasi bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan kasih mesra yang dihadirkan untuk kita manusia. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan tentang Filistia, Tirus, dan Ethiopia, kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, semua mendapatkan rumah di dalammu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias,
katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, konteks dari Injil pada hari ini adalah hari penahbisan Bait Allah yang memang baru dimulai pada tahun 164 sebelum Masehi oleh komunitas yang namanya komunitas Makabe yang berjuang untuk membangun kembali bait suci. Dan dalam zaman Yesus, bait suci itu sebetulnya sudah ditunjukkan oleh Yesus sendiri, bukan pada bangunan, bukan pada gedung, bukan pada batu-batu duniawi, melainkan bait Allah itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Yohanes di bagian awal menegaskan, "Robohkanlah bait Allah ini dan akan kubangun dalam 3 hari." Dan yang dimaksudkan dengan bait Allah tidak lain adalah tubuhnya sendiri. Dengan pewahyuan itu, orang-orang Yahudi begitu sulit menerima. Bahkan mereka masih terus mendesak Yesus, seperti kita dengar dalam Injil hari ini, agar Yesus berterus terang bahwa dirinya adalah Mesias. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus sudah menegaskan berkali-kali dengan berbagai tanda dalam karya, dalam sabda, karya meneguhkan sabda, sabda menjelaskan karya yang dibuat oleh Yesus sebagai Sang Mesias sesungguhnya, namun mereka tidak percaya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal menarik yang disampaikan Yesus pada bagian akhir Injil hari ini adalah aspek trinitaris Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan iman kita adalah kepada Allah yang Maha Esa, dan Allah yang Maha Esa itu yang kita imani sebagai Bapa. Bapa yang dalam Injil Yohanes sekali lagi diwartakan oleh Yesus kepada Nikodemus, Bapa yang kasih-Nya begitu besar akan dunia ini, hingga Allah Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Inilah iman kita akan Bapa
yang mengutus Sang Putra, dan Bapa bersama Putra mengaruniakan Roh-Nya kepada kita agar kita diberi kemampuan spiritual, kemampuan ilahi untuk percaya bahwa Allah adalah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Sang Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Aspek trinitaris inilah yang disebut di dalam bagian Injil yang terakhir saat Yesus bersabda, "Aku dan Bapa adalah satu, tetapi Bapa lebih besar daripada aku." Injil menegaskan hal itu. Maka kita punya iman pada satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah misteri iman Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus. Pada saat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, kita mendengar suara Allah Bapa yang menyaksikan Roh Kudus yang tercurah dan menetapkan Yesus sebagai Sang Putra. Inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia. Hal yang sama diulangi dalam peristiwa transfigurasi. Kemuliaan Kristus menjadi saat proklamasi bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan kasih mesra yang dihadirkan untuk kita manusia, agar kita mengalami kedekatan dari hati ke hati, dari pribadi ke pribadi pada Allah Bapa yang Maha Esa dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil hari ini sekali lagi Yesus menyatakan bahwa Dia dan Bapa bukan dua Allah, melainkan satu. Bapa dan Aku adalah satu. Inilah keesaan dalam tradisi iman kita, iman Kristiani. Ini berarti bahwa Allah tidak terbagi, dan bahwa pribadi-pribadi Tritunggal Maha Kudus adalah sehakikat. Itu pernyataan teologis yang perlu kita pahami bersama. Kita semua sebagai umat Kristiani, sebagai kawanan domba Kristus, tidak percaya pada tiga Tuhan atau tiga Allah. Sama sekali tidak. Maka rumusannya dikatakan Allah yang Maha Esa, Tritunggal, Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iman ini bukan sesuatu yang baru. Dalam kitab Kejadian, representasi Tritunggal Maha Kudus itu sudah dapat kita rasakan saat Allah menciptakan bersama dengan Putra dan Roh Kudus. Bapa menyatakan Sang Firman, dan dalam kuasa Roh yang melayang-layang mulailah penciptaan itu. Bapa, Sang Firman yang tidak lain adalah Sang Firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Yesus Kristus, Sang Putra, dan Roh yang melayang-layang dalam kisah penciptaan itu tidak lain adalah Roh Kudus. Aspek trinitaris Tritunggal Maha Kudus tampak dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Dalam Yesus yang memperkenalkan Allah sebagai Bapa dan mengutus Roh Kudusnya untuk kita, dimulailah penciptaan baru.
bukan penciptaan lama yang dibelenggu oleh dosa, melainkan ciptaan baru yang dimerdekakan, yang dibebaskan dari belenggu dosa berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Maka iman akan Kristus yang membuat kita mengimani Allah sebagai Bapa, dan semua itu terjadi karena karya Roh Kudus yang memampukan kita menerima rahasia iman ini. Dengan iman ini kita diajak untuk maju, bertumbuh, berkembang sebagaimana komunitas Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita juga dipanggil untuk membangun komunitas kehidupan yang ditandai damai sejahtera, persatuan, kerukunan, persaudaraan di tengah-tengah kehidupan kita yang ditandai keberagaman. Keberagaman, perbedaan adalah karya Allah dalam kehidupan ini. Kita diundang untuk taat dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah, Bapa kita, melalui Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan, Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.